Kaleidoskop Bawaslu 2021. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya, terus melakukan inovasi dan mensinergikan seluruh potensi untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Inilah rangkaian kinerja yang terangkum dalam Kaleidoskop Bawaslu tahun 2021. Membuka tahun 2021, program Bawaslu Peduli menggalang dana dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Keluarga besar Bawaslu juga turut memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Sulawesi Barat. Di awal tahun 2021, Bawaslu beserta penyelenggara pemilu lainnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan DPR RI karena telah sukses menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi. Di penghujung bulan Januari, jelang menghadapi proses sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu menggelar rapat koordinasi nasional, finalisasi pemberian keterangan tertulis. Mengawali bulan Februari, 22 Bawaslu daerah menyampaikan keterangan pengawasan dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan untuk Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Pada waktu yang berbeda, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait Orient Patriot Niwukue yang terbukti memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada bulan Maret, Bawaslu sebagai Wakil Presiden Global Network on Electoral Justice Network atau GNEJ menyampaikan hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Salah satunya penyesuaian pengawasan dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, Bawaslu memberikan catatan penting persiapan pelaksanaan pemilu 2024 terutama terkait penyediaan data pemilih. Dalam rangka memutus penyebaran virus dan mendukung program pemulihan ekonomi bangsa, Bawaslu menggelar pemberian vaksin COVID-19 bagi seluruh pegawai pada Selasa 23 Maret 2021. Sejumlah penghargaan didapatkan oleh Bawaslu. Pertama, Bawaslu menerima sertifikat penghargaan terintegrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, untuk keempat kalinya, Bawaslu meraih penghargaan sebagai pemenang PR Indonesian Award 2021 dalam kategori Lembaga Negara Terpopuler di Media Cetak tahun 2020. 9 April 2020 bertepatan dengan ulang tahun Bawaslu yang ke-13 tahun. Bawaslu terus berupaya menghadirkan keadilan pemilu untuk demokrasi yang berintegritas. Penyelenggara pemilu, pimpinan DPR, DPD, MPR, MK, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta pimpinan Bawaslu periode-periode sebelumnya mengucapkan selamat atas bertambahnya usia Bawaslu. Sebagai kado hari ulang tahun ke-13 Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kesekjenan Bawaslu. Pelantikan untuk kelengkapan pengisian struktur organisasi di Bawaslu dilakukan di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Bawaslu RI juga menggelar rapat koordinasi secara daring dalam memastikan kesiapan jajaran Bawaslu daerah dan wilayah kerjanya melaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2020. Bawaslu RI ikut melaksanakan supervisi pengawasan PSU pemilihan kepala daerah di Teluk Wondama, Morowali Utara, Penukal Apap Lematang Ilir, Rokan Hulu, Mandailing Natal, Labuan Batu Selatan, Halmahera Utara, dan Banjarmasin. Bawaslu meninjau langsung beberapa tempat pemungutan suara TPS yang menemukan beberapa permasalahan seperti TPS kurang steril,
belum adanya daftar pemilih tetap atau DPT, dan dugaan politik uang. Pada bulan Mei, program kaderisasi pengawas pemilu dan pendidikan pengawas pemilu diselenggarakan melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif SKPP. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti program ini di mana terdapat 22.567 pendaftar SKPP yang selanjutnya akan diseleksi. Pada bulan Mei yang sama, pemungutan suara ulang diadakan di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, dan Provinsi Jambi. Bawaslu melakukan rapat tripartit bersama di Departemen of Foreign Affairs and Trade, serta IFES. Bawaslu menyampaikan persiapan pengawas pemilu serentak 2024, serta penguasaan pelibatan masyarakat melalui program kader pengawasan partisipatif. Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama KPU, DKPP, dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dalam rapat tersebut, Bawaslu memaparkan desain kelembagaan pemilu 2024, mulai dari kesiapan pengawasan, isu krusial pengawasan, tantangan pemilu 2024, dan kelembagaan pengawas pemilu Pilkada 2024. Bawaslu melaksanakan audiensi dan mengajak Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk pemilu dan pilkada. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM terkait persiapan harmonisasi peraturan Bawaslu untuk pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pada bulan ini, Bawaslu juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Amil Zakat Nasional terkait koordinasi dan sinergi dalam pemilu dan pemilihan 2024. Di awal bulan Juni, Bawaslu ikut serta menjadi pemantau internasional dalam pemilihan federal paruh waktu Meksiko 2021. Bawaslu berbagi pengalaman melakukan proses penyelesaian sengketa pemilihan secara daring saat masa pandemi kepada The Electoral Tribunal of Federal Judicial Power di kota Meksiko. Dibuka secara resmi di Gresik, Jawa Timur, SKPP akan berlanjut ke 100 titik lainnya di Indonesia. PSU di bulan Juni diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Anggota Bawaslu turut mengawasi pemungutan suara ulang atau PSU secara langsung di kedua tempat tersebut. Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan Pilkada serentak 2020 dalam Pacific Forum Internasional. Bawaslu melantik 3 pejabat pimpinan tinggi media atau Eselon 1B di jajaran Sekretariat Bawaslu, Kamis, 17 Juni 2021. 3 pejabat yang dilantik yaitu Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama. Bawaslu melakukan audiensi terhadap Ombudsman Republik Indonesia terkait hal-hal yang bisa disinergikan dalam persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Bawaslu kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian WTP ini merupakan yang ke-6 kali berturut-turut. Di awal bulan Juli, Bawaslu menggelar doa bersama secara virtual untuk keselamatan bangsa melawan COVID-19. Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.000 peserta dari seluruh jajaran Bawaslu se-Indonesia melalui daring. Bawaslu juga melakukan pengawasan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire dan Pemvendikul Provinsi Papua. Selain itu, anggota Bawaslu juga menyampaikan hasil supervisi pengawasan PSU yang kedua pada tanggal 19 Juni 2021 ke Mahkamah Konstitusi. Pada bulan ini, Bawaslu juga meraih peringkat 2 BKN Award 2021 kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun. BKN memberikan penghargaan atas capaian Bawaslu yang telah memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja secara digital, dan memberikan layanan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Dalam acara doa bersama dan refleksi kemerdekaan dari Bawaslu untuk Indonesia Senin 16 Juli 2021, Bawaslu mengajak refleksi untuk menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme di tengah pandemi COVID-19. Bulan ini,
Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Siber Sandi Negara atau BSSN tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Bawaslu. Bawaslu juga meluncurkan IPPID yang terintegrasi oleh Pusat Data dan Informasi. Diharapkan, IPPID dapat bermanfaat dalam hal informasi terkait kerja-kerja pengawasan antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi agar mudah diakses oleh masyarakat. Di akhir bulan Agustus, Bawaslu meluncurkan buku kajian evaluatif penanganan pelanggaran Pilkada 2020. Pada hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-18, Mahkamah Konstitusi menganugerahi Bawaslu penghargaan Mitra Kerjasama Dalam Negeri Terbaik 3. Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan DKPP. Dalam kesempatan ini, Bawaslu menyampaikan 4 rekomendasi penataan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pertama, membenahi kendala regulasi atau payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih, tidak jelas, dan multitafsir. Kedua, mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan pengawas pemilu. Yang ketiga, mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran pemilu. Dan yang keempat, mendorong prioritas pendekatan sanksi administrasi dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu memberikan masukan terhadap rancangan peraturan KPU atau PKPU mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik. Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Bawaslu yang telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP 5 kali berturut-turut sejak 2016 hingga 2020 dari BPK RI. Di awal bulan Oktober, Bawaslu bersama DPR, Kemendagri, KPU, dan DKPP membahas konsep dan desain pemilu serentak tahun 2024. Bawaslu secara internal juga membahas langkah strategis dan rencana kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk persiapan pengawas pemilu tahun 2024. Kemudian, temuan dengan Google, Bawaslu mengharapkan desain pengawasan media sosial dalam pemilu 2024 lebih inovatif. Hal ini dikarenakan pemanfaatan media sosial yang terus berkembang selama pandemi COVID-19. Seluruh pimpinan Bawaslu mengikuti program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah prestasi kembali ditelurkan oleh Bawaslu. Yang pertama, Bawaslu terpilih sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice. Jabatan ini menggenapi Wakil Presiden GNIJ dari perwakilan Asia yang sebelumnya sudah disandang sejak tahun 2020. Selain itu, Bawaslu kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP tahun 2021 dalam kategori Lembaga Negara Non-Struktural Terbaik dengan predikat informatif skor 98,50. Anugerah ini merupakan kali keempat sejak tahun 2018. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif SKPP tingkat lanjut diikuti oleh 204 peserta dari seluruh Indonesia. 12 peserta diantaranya merupakan peserta dengan penyandang disabilitas. Mendengar masukan dari Bawaslu, Dewan Perwakilan Daerah RI menyepakati untuk mendorong pembenahan regulasi yang dianggap tumpang tindih dan multitafsir untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kesepakatan tersebut diraih dalam rapat kerja Bawaslu dengan DPD RI. Bawaslu melakukan uji coba pada Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan atau SIKAP Lapor. SIKAP Lapor merupakan bagian dari pengembangan sistem informasi yang berfokus pada penanganan pelanggaran baik administrasi maupun pidana dalam kepemiluan. Guna menguatkan transparansi kelembagaan, Bawaslu melakukan penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2021 bagi Bawaslu Provinsi. Dari penilaian monitoring dan evaluasi Bawaslu RI kepada 34 provinsi, terdapat 22 Bawaslu Provinsi yang menerima kategori informatif. Bulan ini, Bawaslu juga kembali meraih juara 1 BMN Award 2021 kategori kelompok 2 utilisasi. Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik 315 calon pegawai negeri sipil
reformasi tahun 2019 menjadi PNS. Pegawai negeri sipil yang baru ini ditantang untuk melahirkan inovasi untuk terus membangun serta menjaga demokrasi Indonesia. Jelang tahapan pemilu dan pemilihan 2024, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap simulasi penyederhanaan surat suara yang diselenggarakan oleh KPU di Provinsi Bali. Bawaslu memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Sabtu, 11 Desember 2021. Sejumlah bantuan tersebut diberikan secara simbolik melalui Bawaslu Jawa Timur, yang nantinya bantuan tersebut akan diberikan kepada korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Bawaslu bersama International Republican Institute dan penyelenggara pemilu di Ekuador, Meksiko, dan Georgia merumuskan strategi terbaik dalam mengatasi disinformasi. Bawaslu juga selenggarakan seminar dan lokakarya nasional dalam penguatan literasi penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan. Dari 63 peserta, sebanyak 20 peserta terpilih sebagai penulis terbaik yang telah ditetapkan dan akan mempresentasikan karyanya. Bawaslu akan menjadi tuan rumah Scientific Meeting and Award Ceremony 5th Plenary Assembly tahun 2022. Dalam persiapan kegiatan tersebut, Bawaslu menggelar rapat dengan tim Technical Secretariat CNIJ dari Meksiko secara daring. Selanjutnya, dari sisi prestasi, Bawaslu kembali meraih peringkat terbaik kedua kategori lembaga non-struktural dalam penganugerahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Award tahun 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Demikian kilas balik kegiatan Bawaslu selama tahun 2021. Bawaslu sebagai lembaga yang mewujudkan keadilan pemilu akan terus bertransformasi dan berinovasi untuk menjaga dan mengawasi pemilu demi memperkuat demokrasi Indonesia.